Selamat datang di Trikal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk tahap selanjutnya mengenai kontaktor. Pada video sebelumnya kita sudah membuat rangkaian dasar penguncian pada kontaktor dengan istilah lain yaitu direct online ataupun self holding. Kali ini kita akan membuat rangkaian dasar penguncian dan menambahkan beban motor satu pasa. Untuk motor satu pasa di sini saya menggunakan fan ataupun kipas sebagai simulasinya. Pada rangkaian ini ada dua rangkaian yang kita buat. Pertama, rangkaian kontrol, kemudian rangkaian pada beban ataupun load yang kita tambahkan. Artinya pada kesempatan kali ini kita akan membuat dua buah rangkaian yang kita kombinasikan. Rangkaian kontrol kita gunakan sebagai pengendali input dan output beban, sedangkan rangkaian beban digunakan untuk suplai arus dan tegangan listrik pada motor listrik satu pasa. Pahami terlebih dahulu wiring diagram atau alur pengkabelan untuk rangkaian dasar self holding atau direct online. Untuk itu kalian pahami wiring diagram yang saya sertakan pada gambar berikut. Setelah kalian sedikit memahami wiring diagram tersebut, dan untuk proses perakitan rangkaian self holding atau direct online, kalian bisa cek di video sebelumnya. Untuk linknya saya sertakan pada pojok kanan atas, atau kalian bisa cek di playlist rangkaian dasar kontaktor. Setelah rangkaian kontrol yang kita buat di video sebelumnya udah seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan rangkaian daya ataupun beban. Kita menggunakan motor satu pasa yang saya akan contohkan dengan satu buah fan ataupun kipas sebagai motor listrik. Pada rangkaian kendali ini kita akan tambahkan satu buah MCB satu pasa, input tegangan dan arus listrik. Untuk MCB satu pasa ini kita jumper dari MCB satu pasa kontrol. Untuk output MCB kedua, kita pasang pada terminal trustin nomor 4. Netral untuk beban, kita jumper dari netral terminal nomor 1 ke terminal nomor 3. Sebelum kita melanjutkan prosesnya, jika kalian perhatikan di bagian ini, saya memasang dua buah MCB ya. Jadi keduanya menggunakan MCB satu pasa. Tiap MCB di sini kita gunakan sebagai pengaman ataupun proteksi. MCB pertama kita gunakan sebagai pengaman untuk rangkaian kontrol ataupun kendali. Sedangkan untuk MCB kedua kita gunakan sebagai pengaman untuk rangkaian daya ataupun beban. Tujuan dari pemasangan dua buah MCB satu pasa ini pada tiap rangkaian kontrol dan beban untuk melindungi rangkaiannya. Misalnya, satu di antara dua rangkaian ini, kontrol ataupun beban, mengalami overload atau konsleting listrik, maka satu di antara dua MCB ini akan terjadi trip dan tidak mengganggu rangkaian lainnya. Semoga pada tahap pemasangan ini kalian sudah sedikit paham ya. Di video selanjutnya nanti saya akan membuat rangkaian dasar, kemudian pada kontaktor ini kita akan menambahkan thermal overload atau biasa disebut dengan TOR. Kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Saya akan tambahkan dua buah kabel. Kabel biru saya akan hubungkan dari terminal trustin nomor 3, kemudian saya akan plug in ke terminal utama kontaktor kode terminal 1L1. Sedangkan kabel warna hitam saya hubungkan pada terminal trustin nomor 4. Kemudian saya akan plug in ke terminal 3L2 kontak utama kontaktor. Selanjutnya kita akan menambahkan dua buah kabel. Kabel biru saya plug in pada output kontak utama kontaktor yaitu terminal 2T1. Sedangkan kabel warna hitam saya akan plug in pada output kontak utama yaitu terminal 4T2. Kedua ujung kabel biru dan hitam ini saya akan pasangkan terminal trustin yang nantinya saya akan hubungkan pada beban motor listrik satu pasa. Untuk proses perakitan rangkaian kontrol dan beban motor listrik satu pasa, saya rasa sudah selesai.
Kita akan mulai tahap simulasi. Jadi yang perlu kita ingat, kita membuat dua buah rangkaian dasar. Pertama, rangkaian kontrol, kemudian yang kedua, rangkaian dasar daya ataupun beban. Pada simulasi pertama, apakah kontrol sudah bekerja? Kita akan coba MCB pertama kita on-kan, kemudian push button hijau ataupun start ini kita tekan. Jika kontaktor ini terkunci, artinya penguncian pada kontrol bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk coil ataupun sistem magnetik pada kontaktor bekerja. Selanjutnya, tombol merah kita tekan. Jika kontaktor kembali pada keadaan semula, maka fungsi secara keseluruhan kontrol ataupun kendali ini sudah benar. Pada tahap simulasi pertama, kita hanya mensimulasikan rangkaian kontrol ataupun kendali. Pada simulasi kedua ini, yaitu simulasi rangkaian kontrol dan beban. MCB pertama untuk kontrol kita on-kan, kemudian MCB kedua untuk beban kita on-kan juga. Ketika tombol start push button hijau saya tekan, maka dari terminal 4 push button hijau mengalir pada A1 coil kontaktor. Terjadinya medan magnetik ini bersamaan dengan perubahan pada kontak-kontak yang ada pada kontaktor. Pada kontak utama kontaktor, yaitu terminal input 1L1, kemudian 3L2, kemudian 3L3 terhadap terminal output 2T1, 4T2 dan 6T3 yang pada awalnya NO atau terbuka menjadi terhubung. Sedangkan bagian atas kontaktor ada dua buah kontak, yaitu kontak NC dan kontak NO. Pertama, kontak bantu NO terminal 13 dan 14 awalnya terbuka menjadi terhubung. Sedangkan untuk kontak bantu NC pada terminal 21 dan 22 pada awalnya terhubung menjadi terbuka. Jika terminal A1 dan A2 kontaktor, yaitu coil pada kontaktor ini, kita inputkan tegangan ataupun arus listrik. Bagian ini adalah A1 dan ini adalah A2, maka akan terjadi medan magnetik. Medan magnetik ini yang akan menarik tuas yang ada di dalamnya hingga akan merubah kontak-kontak yang ada di kontaktor, baik itu kontak utama ataupun kontak bantu yang ada di bagian atasnya, yang awalnya NC atau normally close menjadi NO normally open, dan yang awalnya normally open atau NO menjadi NC. NC itu apa atau NO itu apa? NO itu normally open, dia terbuka sebelum kita mengaliri listrik. Sedangkan NC dia akan tertutup sebelum kita mengaliri listrik pada coil A1 dan A2. Saya akan coba simulasikan ya. Ketika MCB-nya saya on-kan seperti ini, kontaktor ini akan mengunci, dan menguncinya kontaktor ini akan menghidupkan fan atau kontak bantu NO terminal 13 dan 14 agar menjaga kontaktor ini dalam keadaan terkunci. Dari MCB 1 pasa ini mengalir ke terminal 1L1 dan terminal 3L2 yang awalnya NO itu akan berubah menjadi NC, outputnya yaitu terminal 2T2 dan 4T2, dan ini akan mengalir pada beban yaitu motor listrik atau fan sebagai simulasi. Dan untuk mematikan sistem kerja dari rangkaian ini, kita tinggal menekan tombol merah ataupun stop, maka rangkaian ini akan berhenti. Simulasi ketiga, ketika MCB daya yaitu untuk melayani motor listrik kita on-kan, MCB kendali kita off-kan. Ketika saya menekan tombol start, maka rangkaian tidak bekerja karena tidak ada aliran listrik yang masuk pada rangkaian kendali. Hanya input tegangan listrik yang mengalir sampai terminal input kontak utama pada kontaktor. Semoga penjelasan singkat ini kalian mengerti. Untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review, jika kalian ingin membelinya, kalian tinggal klik di kolom deskripsi. Dan semoga tutorial sederhana ini bermanfaat. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.